Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video reaksi terhadap channel-channel para oten ya yang eh, membahas saya, katanya salah dalam mendefinisikan kata makhluk, bahkan di beberapa channel. Mari kita buktikan apakah betul ini mereka ini tentang definisinya ataukah memang saya yang betul ya, dan siapa yang salah dalam hal ini mengenai definisi kata makhluk. Sebetulnya saya pertama kali membuat video yang dikarenakan banyaknya video-video oten-oten ini yang sengaja mengupload uh, ketika saya berdiskusi dengan mereka. Bahkan di live chat juga banyak kata-kata hinaan ya, atau apa sajalah. Karena kalau di Islam kan tamu itu harus dihormati ya, apalagi niatnya untuk berdiskusi atau bertanya. Nah ini salah satunya ya, Lidara Ayung si makhluk kereta api gitu. Banyak sekali nih, sang penggugat juga Payung pusing. Selanjutnya ini ada makhluk besi merayap ya, Ayung memang bolot katanya. Selanjutnya Payung kaget kitabnya ini bom-bom ya, Ayung si makhluk kereta api. Itu banyak ini yang membahas saya. Di kalangan oten mungkin saya jadi terkenal ya. Oke, mari kita lihat ya. Saya telah membuat atau membuat videonya nih. Rekamannya sudah saya simpan. Mari kita putar saja ya. Oh, nih. Ya, kita dengarkan dulu kata-kata mereka ini. Pak Lidara, menurut Pak Lidara, makhluk itu apa Pak Lidara? Definisi makhluk? Makhluk hidup untuk supaya Bapak tidak ini, kalau namanya makhluk itu pasti makhluk yang hidup, Pak. Oh enggak. Itu kosakata. Nah, kan Bapak nanya menurut saya Ya, dan menurut definisi manusia di dunia ini yang cerdas, Pak. Dan menurut daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kalau mengutip kamus, coba Pak Bobom tolong bisa diperlihatkan kamusnya Pak. Oke. Ini Kalau kembali lagi begitu ke tanah, kalau menurut Bapak bukan tanah atau Nah, ini ya. Dalam KBBI jelas sesuatu makhluk itu diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan atau diciptakan Tuhan, seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini sebagai contoh saja ya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Karena definisi makhluknya itu sesuatu yang dijadikan dan atau yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhan ini menciptakan makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup, maka makhluk tak hidup juga itu makhluk ya. Nah, kita lihat ini apa kamusnya sini ya. Nah, ini makhluk ini sebagai nomina atau kata benda di sini ya. Makhluk ini kata benda dan artinya sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, baik. Mungkin mereka melihatnya contoh ini saja ya. Nah, contoh ini saja. Baik, kita lanjutkan dulu ya videonya. besi itu makhluk bukan Pak? Bukan. ya, yang bilang makhluk orang gila, Pak. Ya. Yang bilang makhluk orang gila, Pak. Jelas. Besi tanah itu makhluk bukan Pak?
yang bilang makhluk besi sama tanah itu orang gila, Pak. Itu Pak Ayung itu Coba tanya diri sendiri. Pak Ayung pakai blog Di Aku diri apakah sendiri. tanah Pak itu, Ayung, besi itu Pak Ayung. diciptakan Tuhan, Pak. Berarti Pak dia makhluk. Ayung, betul Pak Ayung. Pak Ayung tadi sudah dibilang namanya makhluk itu adalah yang bernyawa dan punya kehidupan. Bener nggak? Bener nggak? Salah, Pak. Oh salah. Oh, tadi Salah. buka Makhluk lagi Pak itu- Bom Bom. Buka lagi Pak Bom Bom tadi bahasa Indonesia. Ini orang ini nggak Sesuatu ngerti yang bahasa Indonesia. diciptakan Tuhan, Pak. Iya, Makhluk di itu sesuatu. baik yang hidup ataupun yang mati yang diciptakan Sesu- Tuhan. Ayung, Ya. kenapa ya? Ya, Bukan. Kenapa, kenapa negara Indonesia ini tidak mau ambil Nah, ini kita dengar reaksi Bom-Bom ya. kayak orang bahlul kayak kalian? Sebentar Pak Bom Bom, biarin Pak. Orang KBBI itu profesor tuh Dah, bahlul. sebentar. Pak Bom Bom. Betul. Itu Enggak, tidak ini- salah Berarti KBBI, Bapak Pak. ini profesor doktor ya? Bapak ini profesor ya? Sebentar, Tapi Pak. pemahaman Bapak yang salah. Sebentar Dokter Pak. saya, aduh, ini ada KBBI. Silakan. Pak Silakan Bom percaya Bom. diri. Pak Bom Bom. Makhluk Pak itu Bom kan Bom. sesuatu yang dijadikan Satu-satu Tuhan. dulu dong. Satu-satu Pak Berarti Bom Bom itu share screen punya baik saya. hidup Pas ataupun Pak tak Bom hidup. Ya, itu kan ada Ya. kata-kata makhluk hidup ya, Pak. Berarti Diam, ada ini lawan mah- katanya makhluk tak hidup, Pak. ya, Berarti, kita lihat nanti. berarti yang Kita disebut lihat. makhluk itu Kita lihat bisa yang makhluk tak dan hidup. bisa tak hidup. Ada, kita lihat makhluk tak hidup. Bernapas, memerlukan makan dan minum. Ini makhluk hidup. Ya, Bergerak. selain Ya, bergerak. selain dari ciri-ciri itu Diam dulu, namanya mulut, makhluk tak mulut hidup. kamu kayak perempuan. Ayung, kamu perempuan apa enggak? Ntar saya injak mulut kamu daripada injak rem. Ya, gitu ya. Peka Jangan terhadap gitu, rangsang. Pak. Kan Enggak, Bapak itu iya ajaran kamu. kasih, Pak. Enggak perlu kasih, memang mesti ditempeleng juga. Peka terhadap rangsangan, ya. Kedua, menyesuaikan diri pada lingkungan. Di mana ada kata makhluk tidak hidup? Di mana? Ada, Pak. Ini udah selesai. Ini udah selesai. Mana? Cari makhluk tidak hidup. Oke, kita cari. Kalau- Ya, kita cari. kalau- dengar kalau dulu, orang dengar dulu, orang waras. diam dulu. Diam Dengan dulu, makhluk orang waras. hidup juga, Ini, berarti ada ini, makhluk tak hidup, diam dulu, Pelajaran diam dulu. kelas 4 S, Ini, umur 4 tahun itu mungkin. ini saya cari. Sebentar Pak. Saya cari makhluk tak hidup di Google. Ya, cari makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup, tidak hidup. Ini ikutin ini mulutnya dia. Makhluk tak hidup disebut. Nah, ini ya. Padahal ada nih. Yang dia cari di Google pada ada makhluk yang tidak hidup disebut apa nih? Di sini kan ya, ada abiotik di sini ya. Atau lingkungan. Itu makhluk tak hidup. Karena kita pun pernah belajar ya, ada biotik, ada abiotik. eh kita juga menemukan di Google. Nah, ini ya. Ini dari caritahukontan.co.id ya. 9 ciri-ciri makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk tidak hidup. Berarti yang dimaksud makhluk di sini ini baik yang hidup, ada dua ya, ada makhluk hidup, ada makhluk tidak hidup. Ya. Kalau mereka katanya makhluk itu yang hidup saja begitu ya. Begitu. Kita lihat di sini. Nah, ini bernapas, bergerak, berkembang biak. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini selanjutnya dari prolog dari genius.net ini ya, makhluk tak hidup. Secara langsung ini menjelaskan tentang makhluk tak hidup. Jadi bukan saya saja yang menyebutkan bahwa ada yang disebut makhluk tak hidup. Dan kita nanti akan bongkar kata makhluk ini dari mana asalnya ya. Nah, selanjutnya ini mengenai benda hidup dan tak hidup. Nah,
makhluk itu benda, ada benda hidup atau benda tak hidup. Nah, kita lanjutkan dulu nonton videonya ya. Nah, ini kita lihat ya. Itu digolongkan jadi benda. Iya. Nah, ini juga sebetulnya dia lihat nih, lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup ada kan? Tapi dia sangkal sendiri. Dia pada dia yang buka ini. Lingkungan yang terdiri dari makhluk tak hidup disebut lingkungan titik-titik. Nah, ini ya. Memang mereka saya heran. Kalau ke orang lain nyebut bodoh, padahal dirinya sendiri ini apa ya, menutupi kebodohannya dengan berbohong. Nah, sebentar. Ya, di dalam lingkungan Oh, langsung yang makhluk ditutup. tak hidup, Langsung ditutup ini. ini disebut apa? Ya. Nah, sebentar. Nggak ada di sini makhluk tak hidup, tidak jelas. Nggak ada, Ya, saya Wak. cari nggak ada. Sebentar nih, nggak kita lihat di Wikipedia makhluk tak hidup, ya. Oke, nih Pak Bom ya. Ini yang dia cari makhluk hidup. Padahal makhluk, kita kembali ke asas saja, makhluk aja di sini Wikipedia ya. Makhluk adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab. Nah, kita akhirnya akan bongkar bahasa Arabnya. Nah, ini makhlukun, yang berarti yang diciptakan. Ini tidak ada kata-kata yang hidup atau yang mati. Semuanya yang diciptakan Tuhan disebut makhluk ya. Lawannya kata holik. Makanya Allah ini disebut Sang Halik atau Maha Pencipta. Tapi memang secara umum ini kata makhluk ini merujuk, karena sudah datang ke Indonesia, merujuk ke secara umum ya, secara umum merujuk kepada organisme hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin mereka punya kekuatannya di sini. Tapi kalaupun paham masalah ini tidak untuk tidak untuk merendahkan orang lain, karena boleh jadi pengetahuan orang tersebut lebih dari dia begitu. Karena dalam kapasitas itu kan saya menjawab menurut keyakinan saya sebagai umat Islam. Dan memang akar dari kata makhluk itu berasal dari Arab ya. Sebetulnya mereka hanya apa ya, memahami terjemahannya saja. Tidak tidak mencari dari asal katanya. Makanya botol ya. Nah, ini makhluk menurut Islam ini, menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, no. Termasuk alam semesta beserta isinya. Nah, ini bisa digarisbawahi. Semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya. Jadi, bukan hanya yang bernyawa. Baik, kita lanjutkan. Videonya kita lanjutkan. Di share screen Pak, nah, makhluk tak hidup kita lihat. Udah Lila ya. Ya, makhluk tak hidup, ya, definisinya makhluk tak hidup itu adalah, sebentar, kita cari ada nggak namanya makhluk tak hidup sesuai dengan otaknya dia. Di sini ada nggak? Tidak ada namanya makhluk tak hidup. Semua makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup itu namanya benda. Ya, persamaannya. Ada benda hidup, benda tak hidup. Ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup sebetulnya ya. Baik, kita lanjutkan saja. Paham nggak? Benda. Kenapa? Kalau benda fungsi itu mah ciri-ciri itu apa, Pak? ciri-ciri apa? Hah? Ciri-ciri itu apa? Ciri-ciri itu untuk membedakan, Pak. Membedakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu dia untuk membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Terus ciri-ciri makhluk tak hidup apa? Ciri-ciri makhluk tak hidup. Iya, Sebutkan. bernapas, berkembang biak, memerlukan makanan, Makhluk tak hidup, tubuh. makhluk tak hidup, makhluk tak hidup.
Makhluk tidak hidup Ciri-cirinya ciri-cirinya yang apa? tidak ada, yang tidak ada, tidak bernapas, tidak berkembang biak. Masa ada batu Nah, melahirkan kan Pak? hah? Itu makhluk tak hidup Pak. Makhluk tak hidup. Coba Ya. Bapak kasih tunjuk. Coba Bapak kasih tunjuk di dunia yang waras ini yang dia bilang makhluk tak hidup. Coba. Nah ini ada 9 ciri-ciri makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk tidak hidup. Jadi bukan saya saja ya yang berbicara tentang makhluk tidak hidup ya. Ini juga sama Genius.net makhluk tak hidup. Ya. Lain kali kalau mengkritik orang ini harus baca-baca dulu ya. Parah ini si Lidara. Tunjukin di mana? Batu, tanah, air Pak. Iya. Tunjuk itu bacot Angin. Bapak. Itu bacotnya Pak Ayung. Sekarang berdasarkan ke ini di dunia waras. Tunjukin di mana? Masa orang waras Tunjuk. nyebut bacot Pak? Iya tunjukin mana, makanya makhluk tak hidup di mana. Di dunia waras ini tidak ada orang menyebutkan makhluk tak hidup. Cuman Bapak sendiri. Itu ojol-ojol itu dia naikin. Nah ini di channelnya si Lidara langsung ya. Kita lihat gorengan mereka tentang makhluk ini. Padahal mereka tidak sadar, padahal mereka sendiri yang salah. Mereka sendiri yang kurang pengetahuan. Kita dengarkan ya. Makhluk terus tiap hari. Iya, kasihan. Kan untung nggak dimakan balik coba kalau dimakan. Nah ini Aubrey, Menurut dengarkan Aubrey. saudara-saudara apa itu Tidak makhluk? sebentar. Bayarannya Saya pakai bicara serius dulu ya. Iya, Sebentar. sebentar Pak, Nah. makhluk kapal laut ya, sebentar Bu Obri mau ngomong. Nanti kalau Bu Jadi teman-teman yang di live chat, yang nanti akan menyaksikan. Jadi menurut Pak Ayung itu kereta api itu adalah makhluk kan? Sedangkan dalam KBBI juga ya bagi dia makhluk, benda mati itu bagi dia adalah makhluk gitu ya, unbelievable. Nah, sedangkan dalam kamus KBBI juga dan kita percaya bahwa makhluk itu adalah yang bernyawa. Asal ngomong aja, lihat dong di KBBI-nya padahal ya. KBBI tadi. KBBI itu definisi makhluk itu sesuatu kata benda. Berarti sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini. Ya, ini. Sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang hidup saja, tidak ada di sini. Ya. Dan, Bagaimana dia bisa bernyawa berarti mempunyai roh seperti itu ya. nah, berarti kita ulangi lagi ya. Iya, bagi dia makhluk, benda mati itu bagi dia adalah makhluk gitu ya, unbelievable. Nah, sedangkan dalam kamus KBBI juga dan kita percaya bahwa makhluk itu adalah yang bernyawa. Bagaimana dia bisa bernyawa berarti mempunyai roh seperti itu ya. Mempunyai roh katanya ya. Jadi makhluk ini hanya yang mempunyai roh. Kita lihat di kamus KBBI-nya, sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Ini contohnya seperti manusia, ya memiliki roh dia ya, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi mungkin menurut para oten ini, tumbuhan juga memiliki roh. Ya. Karena kita dengar lagi ya. Kita dengar lagi statement dari nenek-nenek ini. Makhluk, benda mati itu bagi dia adalah makhluk gitu ya, unbelievable. Nah, sedangkan dalam kamus KBBI juga dan kita percaya bahwa makhluk itu adalah yang bernyawa. Bagaimana dia bisa bernyawa berarti mempunyai roh seperti itu ya. Kalau kita jelas, jadi kenal. Sekali lagi. Iya, bagi dia makhluk, benda mati itu bagi dia adalah makhluk gitu ya, unbelievable. Nah, sedangkan dalam kamus KBBI juga dan kita percaya bahwa makhluk itu adalah yang bernyawa. Bagaimana dia bisa bernyawa berarti mempunyai roh. Katanya menurut KBBI makhluk itu semua yang memiliki roh.
Kita lihat sini ada tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Berarti tumbuh-tumbuhan menurut dia itu memiliki roh. Mungkin terlalu pintar dia ya. Baik, lanjutkan. seperti itu ya. Kalau kita jelas, jadi kenal bagaimana bisa mengenal Bapa di surga, bagaimana bisa mengenal Elohim, kerajaan surga, berarti itu harus melalui Tuhan Yesus kan seperti itu. Kalau dia mungkin payung nih, jadi dia hidup, jadi payung ini dia bisa hidup dalam dunia, bisa bernafas, itu melalui benda mati, seperti kereta api gitu teman-teman ya. Jadi saya support untuk Udah mulai ngaco. Saya juga tidak memahami ke kelanjutan pembicaraannya. payung. Semoga cepat-cepat koreksi diri, periksa ke psikiater, kira-kira benar atau tidak seperti itu ya. Karena memang segala sesuatu yang bernyawa itu adalah mempunyai roh, seperti itu. Kalau benda mati kayak kursi, taplak meja, mesin cuci, meja makan, Lagi-lagi dia mengatakan roh ya. Berarti dia mempercayai bahwa tumbuhan juga kan hidup. Berarti dia memiliki roh. Dia makhluk katanya. Biarkanlah dia dengan kebodohannya ya. puyung hai ya, apalagi capcay itu nggak punya roh payungnya. Jadi jangan memberikan informasi, jangan memberikan edukasi pembodohan. Kamu boleh nih Katanya saya memberikan informasi pembodohan. Hmm, ya, gimana mereka aja lah. mani sesuatu, tapi ya tolonglah yang masuk logika juga gitu. Kalau pengertian payung seperti itu berarti payung hidup dari benda mati. Payung bisa bernafas dari benda mati itu kan sangat sangat tidak masuk di logika gitu ya. Dan secara ilmu sains juga itu tidak sejalan, bahkan sangat sangat bodoh gitu, mohon maaf sebelumnya Oh, ya. itu saya. Sains itu kalau kita kan kalau kita kan ada Roh Kudus gitu, sumber itu adalah Bapa. Tadinya saya juga nggak tahu sih. Jadi dia ngomong makhluk itu semua yang memiliki roh. Nah, dalam KBBI. Dan dalam KBBI disebutkan jelas contohnya tumbuh-tumbuhan. Jadi berkat petunjuk Roh Kudus ini, eh, karena dia kan punya Roh Kudus katanya, yang membimbingnya. Maka tumbuhan itu memiliki roh. Saya pengen tahu nih, gimana ya. Kenapa Oten ini mempercayai bahwa tumbuhan ini memiliki roh. Siapa sih itu ya? Apa sih itu Roh Kudus gitu? Saya juga nggak ngerti. Selama di Islam waktu itu saya nggak tahu. Yang jelas waktu itu Tuhan saya Allah aja gitu tahunya kan. Nah sedangkan begitu Nah ya, itu yang masih saya kumpulkan sedikit. Kalau di video aslinya banyak hujatan-hujatan mereka dan kebodohan-kebodohan mereka dari mengartikan kata makhluk. Baik, saya akhiri ini dengan bahasa Arabnya, karena makhluk ini bukan berasal dari Yunani ataupun Israel. Makhluk ini berasal dari kata Arab. Jadi sudah seharusnya atau sepatutnya mereka menghormati kata makhluk ini berdasarkan arti asli yang dibawa dari Arabnya, ya. Karena makhluk ini asal katanya dari fi'il madinya yaitu kholako. Kalau Anda belajar bahasa Arab, ada yang disebut ilmu tasrif ya. Nah, jadi bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Saya pun pernah belajar meskipun cuma sedikit tentang ilmu tasrif ini. Jadi makhluk ini
asalnya dari kata kholaqo yang artinya menciptakan. Kalau kita tasrif menjadi ini nih. Khalaqa yakhluqu khalqan wa muhlaqan bahwa khaliqun wa zaka mahlukun ukhluk la tahluk mahlukun mihlakun. Khalaqa yakhluqu khalqan ini masdar, yakhluqu fi'il mudhari, muhlaqan masdar min. Nah, isim fa'ilnya khaliqun yang artinya yang menciptakan. Makanya di Islam disebut Allah itu sang Khalik, sang Khalik yang artinya Maha Pencipta. Nah, artinya yang menciptakan. Nah, kebalikannya makhlukun. Nah, ini makhluk ini makhlukun disebut isim maf'ul ini yang artinya yang diciptakan. Makhlukun yang diciptakan. Apapun itu, mau hidup atau mati, nah, dinamakan makhluk, ya. Ukhluk ini fi'il amar yang artinya ciptakanlah. Nah, la tahluk jangan menciptakan. Isim zamannya ini mihlakun, mihlakun. Mahlakun mihlakun ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Arti daripada makhluk tersebut yaitu kullu ma siwallah. Setiap perkara, setiap benda selain Allah. Nah, itu disebut makhluk. Baik itu yang hidup ataupun yang mati. Saya rasa rujukan dari bahasa Arab ini sudah sangat jelas ya, mengartikan dari kata makhluk tersebut. Mudah-mudahan saja mereka diberi kesadaran dan pemahaman, jangan terbelenggu dengan kebodohan. Bangga dengan kebodohannya. Ya, karena ciri-ciri orang yang rugi itu mereka tidak menyadari kalau dirinya itu tidak sadar, tidak sadar, tidak menyadari bahwa dirinya tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, itu orang-orang yang rugi. Itu mungkin video reaksi ini saya buat, semoga saja menjadi ilmu untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.